Hai, selamat datang di Cinta Taro Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. So, hai guys, di sini aku akan membuat readingan untuk zodiak Leo ya. Temanya adalah ciri-ciri jodoh atau ciri-ciri orang yang akan menikah denganmu ya. So ya, tapi ini sangat fun readingnya, jadi jangan terlalu serius ya. Anggap ini hiburan semata ya untuk mengisi waktu kita yang mungkin seringnya di rumah sekarang. Dari lagi masa pandemi ya. Dan ini juga bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua Leo yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Dan juga readingan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa ya Leo. Dan kalian juga bisa tonton ya video-video di channel ini, ada banyak tema ramalan bintang, pilih kartu juga ada. Kalian bisa tonton, siapa tahu ada pesannya juga untuk kalian di sana ya. Dan untuk kalian yang memang cocok atau merasa cocok atau ingin personal reading atau private reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini ya. So itu diperuntukkan yang merasa cocok aja dengan readingan aku ya. Oke. Oke, langsung kita mulai aja untuk Leo ya. Ciri-ciri jodoh atau orang yang akan menikah denganmu. Oke. So, jangan terlalu difokusin, ini fun reading ya. Kita biar agak relax ya, sedikit fun gitu. Bersenang-senang. Hiburan ya, hiburan. Oke. Leo. Ciri-ciri jodoh. Orang yang akan menikah. Angel Pascal. Oke. Ada kartu Four of Wands. Ada kartu Knight of Swords. Five of Pentacles. Two of Swords. Dan Ten of Wands. So Leo, di sini aku melihat ya, sebelum kamu mungkin bersamanya dia sempat memang sudah ada hubungan mungkin dengan kamu ya. Tapi aku ngelihat dia sebetulnya niatnya sudah bagus ya, maksudnya niatnya sudah baik sama kamu. Dia berniat untuk hubungan serius dengan kamu, ada kartu Four of Wands di sini ya. Tapi sepertinya situasi sedang sangat sulit ya bagi dia. Bisa jadi dia sedang ada kesulitan keuangan mungkin sebelumnya ya, sehingga membuat dia merasa sempat tidak menemukan jalan untuk bisa punya hubungan serius dengan kamu ya.
Ini apakah dia memang lagi mengalami masa-masa sulit gitu sebelumnya ya, atau lagi apa ya, dalam tahap dia eh, men- mengusahakan, atau dalam tahap dia sedang merintis gitu ya, merintis karir pekerjaan atau merintis kehidupan dalam segi keuangan ya, yang sedang dia usahakan gitu loh. Niatnya bagus mungkin sebelumnya, ini bisa jadi orangnya sudah ada di hidupmu ya, tapi dia sempet apa ya, ngerasa stagnan gara-gara situasi yang finansial yang mungkin sedikit sulit dalam hidupnya ya, seperti itu, makanya dia ngalamin yang namanya stagnan gitu. So si orang ini tipe orang yang sangat pemikir ya, thinker. Dia juga uh, sebetulnya penyabar ya, sebetulnya penyabar juga, pembawaannya tenang gitu ya. Bisa juga ini mungkin nggak semuanya masih single, atau uh, maksudnya nggak semuanya, bisa jadi ini pernah juga ada yang pengalaman sudah pernah menikah gitu, oh ya, maksudnya seperti itu gitu. Dan um, ya dia sangat pemikir. Dia juga mungkin secara fisik dia kuat ya. Bisa jadi dia mungkin rajin olahraga, atau memang dia fisiknya kuat gitu loh, maksudnya jarang sakit gitu ya. eh Sebetulnya sih dia tipe orang yang kalau menjalani hubungan selalu serius ya, bukan tipe orang yang oh datang cuman mau main-main gitu, enggak gitu gitu ya. Dan dia secara fisik ya, dia mungkin ada yang tinggi dari sebagian kalian, si orang ini ada, tapi juga yang tingginya maksudnya standar laki-laki gitu ya. Kok ada kan yang lebih tinggi lagi laki-laki tuh ada juga di sini, tapi ada yang mungkin 170 gitu ya, atau mungkin sedikit di bawahnya gitu. Dan badannya, kalau dia laki-laki aku merasa dia bidang ya. Kalau dia perempuan dia kurus, atau bisa saja dia nggak gemuk atau nggak kurus, jadi pas gitu ya kalau dia perempuan. Kalau dia perempuan bisa jadi ada yang tinggi juga, tapi ada yang lebih banyak enggaknya ya, maksudnya kayak saya juga nggak tinggi. Jadi kayak I don't know, mungkin di bawah 160 lah ya kalau perempuan. um, Kalau dia laki-laki mungkin ada yang berkulit sedikit gelap gitu ya. Kok yang pasti itu tadi, dia dalam situasi seperti tadi ketika punya hubungan dengan kamu, bisa jadi memang dia sudah ada di hidupmu atau sudah pernah jadi pacar kamu gitu. Cuma kamu heran kenapa sih kok dia nggak ngajak serius atau gimana. Sebetulnya dia niatnya serius, cuma memang situasinya dia seperti yang lagi sulit. Bisa jadi hubungannya dengan keuangan, karena aku ngeliat ada kartu Five of Pentacles di sini ya. Bisa jadi kesulitan keuangan di sini ya. So dia bisa saja berzodiak um, Aquarius ya. Di sini ada water sign juga, Scorpio, Cancer dan Pisces. um, Sebetulnya ada sih fire sign, tapi aku tidak terlalu melihatnya besar ya. Aries, Sagittarius dan Leo itu ya. Aquarius yang cukup kuat di sini, dan uh, Capricorn ya. Mungkin sejak ada Gemini di sini ya. Dan juga Virgo atau Libra.
So tapi bisa saja semua zodiak ada di sini ya, karena ini sangat general jadi bisa saja semua zodiak ada di sini gitu. Dan dari segi keuangan mungkin saja ya, ini bisa jadi karena pada saat mungkin kamu kenal dia atau kamu punya hubungan dengan dia, dia sempat ngalamin kesulitan ini, makanya yang terlihat di sini seperti itu. Tapi aku pengen lihat lebih spesifik bagaimana keuangan dia ya, oke? Keuangan dia ke depannya gitu ya. Setelah dia mungkin bisa hubungan serius dengan kamu ya, kayak menikah atau paling enggak sebelum menikah lah ya. Kita lihat. Karena pada saat ini aku memang lihat dia sedang mengalami kesulitan keuangan, tapi di luar itu semua mungkin sebelumnya sempat nggak pasti ya hubungannya sama kamu, sempat mungkin dia sempat nggak jelas, mungkin komunikasinya on off, karena dia ini banyak berpikir tentang kehidupannya yang belum stabil loh gitu. Nggak mungkin dia mau hidup bersama kamu kalau situasinya belum mendukung, maksud dia seperti itu gitu ya. Tapi pada akhirnya kan aku ngeliat kamu mungkin ada pernikahan dengan dia ya, atau hubungan serius dengan dia, karena kita sedang berbicara tentang jodoh ya. Jadi kita lihat bagaimana sih situasi keuangan dia sebelum kalian pada akhirnya menikah gitu. Kok bisa gitu ya, atau memang kamu benar-benar menerima dia apa adanya ya. Oh. So aku merasa memang bisa jadi kamu memang bener-bener yang menerima dia apa adanya banget ya, karena di sini aku ngelihat kamu mungkin sedikit kesulitan untuk melepas dia dari hidupmu sebelumnya ya. Jadi kamu sadar bahwa ya pada akhirnya menyadari bahwa kamu nggak bisa jauh dari dia gitu loh. Jadi aku melihat kamu tuh benar-benar jadi orang yang mungkin tidak materialistis gitu ya, atau tidak melihat seseorang dari hartanya gitu ya. Bisa jadi dia juga memang sedang mungkin dari bisnisnya, mungkin sebelumnya sempat lagi mengalami penurunan ya, atau memang dia lagi belum punya kerjaan gitu ya. Yang pasti aku melihat di sini di luar itu semua kamu benar-benar menerima dia apa adanya gitu ya. Dan aku melihat memang hubungan serius gitu loh, walaupun mungkin sempat kamu sebelum menikah mungkin sempat ngerasa ingin meninggalkan, atau kamu sempat mencoba untuk meninggalkan dia, tapi ternyata kamu sadar bahwa kamu tidak bisa melepaskan diri dari dia gitu ya. Jadi aku ngeliat ya udah, akhirnya kamu benar-benar hubungan serius dengan dia atau menikah dengan dia. So nggak masalah sih kalau kamu yakin dengan dia ya, karena mungkin saja sekarang belum belum berhasil, mungkin saja sekarang belum stabil dari segi keuangan, nantinya siapa tahu ya kan, seperti itu ya. Dia orang yang sangat dewasa ya sebetulnya, mungkin itu yang membuat kayak bikin nyaman gitu ya. Itu mungkin yang membuat kamu merasa nyaman sama dia dan sulit untuk melepaskan dia dari hidupmu, kayak ngerasa udah bergantung banget sama dia, udah tapi di luar itu semua ya, aku tidak melihat dia sebagai seseorang yang materialistis juga gitu ya. Walaupun mungkin dia dari segi keuangan sedang mungkin sempat ngalamin kesulitan, tapi aku ngeliat dia nggak seperti itu gitu, nggak memanfaatkan keadaannya bersamamu gitu ya. Sebetulnya orang bisa saja mengalami kesulitan dalam hidup ya. Terkadang kalau memang kamu mau menerima dia apa adanya dan siap gitu ya, nggak apa-apa juga sih ya gitu loh. Apalagi kalau kamu ternyata punya keuangan yang lebih stabil dari dia ya, no problem, karena cinta itu kan saling memberi menurut saya. Saya tidak berpikir bahwa cinta itu harus, mungkin karena saya perempuan dia harus yang memberikan banyak kepada saya, atau harus benar-benar yang menanggung hidup saya keseluruhan. Enggak, saya juga siap untuk membantu atau mau saling memberi di sini gitu loh ya. Tidak terpaku hanya dia saja yang harus berkorban, harus berusaha soal keuangan karena saya perempuan ya.
tidak juga gitu loh. Kalau saya bisa menghasilkan sesuatu, saya juga akan melakukan sesuatu untuk kita bersama, untuk dia gitu. Gitu ya, gantian gitu ya. So untuk dari segi umur, karena ini bisa saja mungkin dia umurnya sekitar 26 ya, kalau dia masih muda ya bisa saja 26 ke atas ya, atau 25 26 ke atas lah ya. Tapi benar-benar di sini aku melihat memang banyak yang sudah dewasa ya, atau sudah pernah punya pengalaman hubungan berumah tangga juga ya, ya sekitar 30 tahun ke atas ya. Jadi hubungan ini sempat yang menurut aku sih putus nyambung ya. Kayak mungkin kamu udah sering nih gitu untuk pengen ngelepasin dia, nanti balik lagi gitu. Ngerasa wah dia mah kayaknya nggak tepat ya buat aku gitu ya. Kayaknya dia nggak serius nih, atau dia dari segi kehidupan mungkin belum stabil. Mungkin terkadang kamu merasa seperti buang-buang waktu kalau nungguin dia, tapi kembali lagi seperti sulit aja untuk ngelepasin dia, akhirnya kembali lagi gitu. So kita akan lihat kapan dan di mana ketemunya. Tapi untuk pertanyaan kapan, aku hanya bisa memperkirakannya ya. Saya tidak bisa benar-benar menyatakan kapannya karena ini juga general ya. Jadi saya hanya bisa memperkirakannya. Bisa jadi cocok untuk kalian, bisa jadi tidak. Sedikit perkiraan saja, oke? Okay? Ego. So aku harus ambil lagi. Ya aku merasa mungkin bisa jadi sebelumnya yang dia alami dalam kehidupannya, yang dia merasa kesulitan keuangan atau lagi nggak stabil hidupnya, sebetulnya hanya ketakutan yang tidak beralasan ya, atau karena mungkin dia sedang mengalami banyak keinginan yang mungkin dia rasakan ingin dia wujudkan, tapi dia merasa kesulitan mewujudkan. Jadinya kayak orang yang ngerasa hidupnya selalu susah gitu ya. Mungkin ya orang bisa saja kok mengalami hal seperti itu, kayak mengalami kejatuhan gitu ya. Dan di sini bisa jadi ketemunya, aku nggak ngelihat tempat yang bener-bener tempat makan atau minum sih ya. Ini bisa jadi kalian memang ketemu di taman kah, taman kota kah gitu ya, atau di tempat yang mungkin ada lapangannya, ada ya sempat orang mungkin olahraga atau nyore, apa namanya, ngabuburit ya. Bener gak sih? Jadi seperti itu, atau mungkin ada yang ketemu dia di pantai ya, di laut, di pantai ya, di pantai. Aku lihat pantai di sini. Atau mungkin di tempat transaksi keuangan tapi tidak terlalu besar ya. Cukup kuat sih di pantai atau di taman tadi ya, atau di tempat mungkin olahraga, atau kamu ketemu dia di suatu acara atau event di taman itu sendiri gitu ya. Tuh suka ada tuh kan event-event gitu. So kapan ya kamu ketemu dia ketika musim bunga-bunga bermekaran. Ini bunga-bunga bermekaran pada masa musim semi ya, pada masa ya bunga-bunga bermekaran indah gitu ya, seperti sedang bermekaran, musim semi namanya ya kalau di luar negeri.
So sebetulnya ini sangat fun reading, jadi jangan terlalu serius. Kalau aku bacanya lambat-lambat ya, aku harus fokus dan menggali dalam readingan ini ya, intuisi ya, oke. So cukup lama sih ini videonya. Terima kasih ya untuk Leo. Semoga ini bisa jadi pencerahan atau bermanfaat ya, atau jadi penghiburan ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.